Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat Pak Mahfud ada juga saya lihat ya. Pak Erlangga, saya baru selesai ketemu dengan macam-macam manusia di sini di Washington. Lapor sekalian sama Pak Mahfud sama Pak Erlangga. Apresiasi World Bank dengan IMF maupun tadi berapa pejabat-pejabat tinggi di sini keadaan Indonesia sangat baik dan saya brief mereka mengenai COVID-19 dan juga mengenai penanganan ekonomi dan juga lain-lain. Saya kira saya mulai dengan slide tadi mengenai 13 provinsi yang membuat kontribusi terhadap 84% dari total kasus di seluruh Indonesia. Jadi tadi juga saya jelaskan mengenai 13 provinsi ini dan mereka melihat dan saya jelaskan juga strategi kita mengatasinya itu. Nah, strategi kita ini the main strategy for COVID-19 response are focused on the for most effective provinces tadi saya sampaikan. Jadi saya pikir ini membangun confidence kita bahwa kita bisa mengcontain, malah to some extent sekarang itu mulai ada decline atau juga mulai kelihatan flattening daripada COVID-19. Nah, strateginya saya kira Bapak Ibu bisa lihat di slide. Strategi pertama itu adalah kita bagaimana mensosialisasikan dengan baik COVID-19 ini kepada semua masyarakat untuk tadi patuh pada protokol kesehatan. Jadi seperti pakai masker, kemudian cuci tangan, jaga jarak itu. Nah, ini juga penting, kita tidak ingin kerumunan, karena ternyata kerumunan-kerumunan itu adalah penyebab klaster-klaster baru. Dan itu sudah ada evidence sama kita, sehingga seperti di Jakarta, kita sangat menyayangkan bahwa terjadi kerumunan-kerumunan yang tidak baik. Dan disayangkan juga pejabat ada yang hadir dalam kerumunan itu dan juga tidak karantin. Saya kembali dari Yunan 3 minggu yang lalu, 1 minggu saya karantin sebelum saya melakukan kegiatan yang lain. Nah, begitu juga nanti ini balik dari Amerika, kami ada juga prosedur harus karantina. Jadi saya pikir tidak boleh ada dispensasi pada siapapun yang balik dari, terutama dari negara-negara yang dianggap bermasalah. Kemudian juga mengenai penyiapan karantina itu juga menjadi sangat mengemuka dan ternyata buahnya bagus seperti yang kita lihat ada karantina di Wisma Atlet itu memberikan kita hasil bahwa kalau early stage dia di karantin itu hampir 100% juga bisa disembuhkan dan setiap kota-kota yang punya banyak peluang tadi COVID-19 itu semua kita buat karantin dan diurus oleh pemerintah, misalnya Jakarta, Bogor, Semarang, dan sebagainya. Dan yang ketiga, kita pastikan bahwa obat-obat yang diperlukan untuk rumah sakit 450 itu, baik itu tadi remdesivir, plasma konvalesen, dan sebagainya, itu harus ada. Dan itu kami monitor secara berkala. Misalnya, besok Rabu kami akan tetap bikin fit call dengan para gubernur di Jawa, akan memberikan data, dari data 7 hari terakhir, kelihatan ada indikasi penaikan ke atas. Apakah ini buah dari 14-16 hari yang lalu dari libur panjang atau bagaimana, itu perlu kita cek. Tapi ada data misalnya, itu ada kapasitas rumah sakit ICU di Jakarta mulai mendekat critical posisi. Jadi seperti gini menurut hemat saya pada teman-teman alumni Kagama, yang paling penting sebenarnya adalah pengecekan detail. Nah, sekarang kita juga sudah membuat dengan Kementerian Kesehatan, dengan Satgas itu big data mengenai kesehatan, di mana
di Pusdatin itu kita pusatkan, dia akan bisa memonitor sakit-sakit itu di mana saja dan sakit apa saja, dan kita link dengan BPJS yang akhirnya juga nanti bisa memahami penyakit itu di mana saja dan seterusnya dan berapa saja, dan nanti industrinya juga akan bisa ditemukan di sana. Nah, itu juga bisa dikaitkan sampai nanti pada vaksinasi yang akan dilakukan. Kita harapkan kalau nanti ada emergency use authorization bisa dikeluarkan, tentu tahun ini akan bisa dilakukan penyuntikan itu. Nah, kemudian kalau ini saya berikan contoh pada Bapak Ibu sekalian, dan juga saya sampaikan tadi dengan World Bank, highly impacted provinces contributed to national confirmed cases ini, kalau Bapak Ibu lihat itu memang terjadi penurunan, tapi slightly agak menaik pada 7 hari terakhir ini. Dan itu yang penting kita perhatikan. Kalau Bapak Ibu lihat yang tadi di lingkaran merah itu, kiri kanan itu salah satu datanya. Kemudian highly infected provinces contributed to national mortality cases, ini juga bisa dilihat nasional di 8 provinsi, kemudian di 5 provinsi seperti slide ini. Semua angka itu membaik, tapi tentu ada beberapa provinsi juga yang punya masalah di sana sini. Tapi kalau terus kita disiplin, tidak ada yang aneh-aneh pejabat-pejabat atau yang merasa pejabat membuat kerumunan-kerumunan, saya pikir kita akan bisa mengcontain COVID-19 ini, dan sampai menunggu nanti vaksinasi, kalau insya Allah kita bisa lakukan pada akhir tahun ini. Kemudian Indonesia, mengenai ekonomi, saya kira tadi sudah dijelaskan oleh Pak Erlangga, tapi jadi juga saya jelaskan di World Bank maupun di IMF, mereka teman, jadi saya kira juga para teman-teman keagama kita harus membangun perkawanan, sehingga tadi misalnya saya ketemu dengan Presiden World Bank, kami adalah tamu pertama sejak COVID ada, jadi tahun pertama yang diterima di World Bank. Ya, saya jelaskan mengenai ekonomi, bahwa kita kuartal kedua memang kontraksi di 5,32, tapi di kuartal ketiga kita sudah kontraksi 3,49%. Jadi berarti dari data-data yang ada, kalau Bapak lihat juga di slide ini, kelihatan kita sudah mulai rebound. Jadi kita confidence mengenai ekonomi, dan IMF tadi juga memberikan respon, MD Kristalina, malah dia yang datang ke kedutaan besar kita, karena dia betul-betul menghormati Indonesia. Dia lihat bahwa Indonesia ini satu negara berkembang yang sudah growing. Dia juga mengindikasikan kita agak sedikit beda mengenai angka, tapi pada dasarnya dia setuju juga dengan langkah-langkah yang kita lakukan, bagaimana kita nanganin COVID dan juga bagaimana nanganin ekonomi. Karena itu dua harus sejalan, karena kalau COVID tertangani dengan bagus, itu akan juga membantu rebound dari ekonomi. Leading indicator show signal of improvement, tadi sudah saya singgung, dari cement sales, dari four-wheeler sales, manufacturing, consumer confidence index, semua saya kira memberikan angka-angka yang cukup menggembirakan. Nah, flattening the recession curve and acceleration of economic growth, kalau kita lihat di slide berikutnya, the government itu prepare sejumlah angka itu tadi saya kira Pak Erlangga sudah menjelaskan banyak, dan mengenai health tadi saya singgung kepada World Bank menawarkan banyak sekali bantuan Pak Erlangga, tapi saya katakan kita cukup. Dia bilang kami menyiapkan budget untuk vaksin, saya bilang kita cukup. Tadi sampai mereka sendiri apa yang kami bantu? Ya, kalian bantu kami di dalam mangrove saja. Kami punya program 630.000 hektar replanting mangrove di Indonesia, dan itu adalah the largest mangrove replanting program in the world. Dan mereka mau, dan termasuk juga tadi coral reef, dan saya katakan kami membuat policy ini adalah untuk generasi yang akan datang, cucu-cucu kita semua. Jadi kami tidak sekedar hanya untuk menyenangkan kalian, jadi kalian juga jangan merasa bahwa kami ini harus servis kalian, enggak. Yang kami servis pertama adalah generasi yang akan datang di rakyat Indonesia. Dan itu saya kira message itu very clear, karena jangan mereka menganggap bahwa kita itu tidak ada disiplin atau kurang memperhatikan masalah lingkungan. Jadi saya bilang kalian tidak usah lecturing kami mengenai lingkungan, karena saya beri contoh, tahun 2015 saya menangani kebakaran hutan, itu ada 2 juta hektar yang terbakar.
Tapi tahun ini dan tahun kemarin itu less dari 150.000 hektar. Tapi Amerika terbakar 4 juta hektar, hampir, dan di Australia 6 juta hektar, di Rusia di mana kalian tidak pernah ribut. Jadi diplomasi itu diplomasi straightforward, tetap dengan humble tone, tapi we have to make it clear bahwa we are doing the right thing and on the right track juga. Karena itu perlu mereka tahu. Kemudian including safety net for people above the bottom 40 juga saya kira ini sangat menarik buat mereka bahwa kita jelaskan. Kemudian the need for transformation juga, Indonesia so sign of early the industrialization ini menjadi sangat penting menurut hemat saya, dan kami sedang membuat tim dari UGM, dari ITB dan UI untuk menyusun satu roadmap dari hilirisasi nikel ore, coal, copper, tin, ada 6 atau 7 macam. Nah, ini semua akan melahirkan industri apa saja yang dibuat. Nah, tim ini sudah bekerja selama 3 minggu, dipimpin Profesor Satrio, dan teman-teman dari UGM juga ada berapa orang saya lihat itu. Nah, ini akan melaporkan nanti ke Presiden kira-kira tanggal 31-2 Desember. Jadi itulah peta jalan kita nanti dalam downstream industry. Juga kita lihat mengenai higher energy easy doing of business di Indonesia. Ini juga saya kira kita perbaikin. Kita sekarang masih ranking 72 dari ranking yang waktu pertama kali masuk kabinet 120. Tapi sudah berhenti di 72 selama 2,5 tahun ini. Nah, dengan Omnibus Law ini, saya pikir akan memberikan warna baru is doing of business kita, mungkin akan bisa sampai ke angka rating 50 atau lebih rendah dari itu lagi. Kemudian apa sih sebenarnya mengenai Omnibus Law? Ini ada business licensing is one of key changes in Omnibus Law. Ini ada 11 sebenarnya. Jadi mengenai perburuan segala macam. Tapi yang menarik adalah tadi kami juga ketemu dengan Kurt Campbell dari Demokrat. Dia dulu Undersecretary di Foreign Office, dan juga tadi ada juga yang saya ketemu dulu di White House. Mereka tadi dengan kami pagi-pagi bertukar pikiran banyak, dan mereka menyoroti banyak menyangkut masalah lingkungan hidup. Tapi lingkungan hidup kita jelaskan dengan clear sama mereka, dan mereka apresiasi, termasuk juga mengenai Sovereign Wealth Fund. Sovereign Wealth Fund ini juga satu isu yang sangat penting, karena kita berharap bahwa nanti Sovereign Wealth Fund ini akan bisa meraise fund. Tahun ini kira-kira kita akan dapat dari kita saja 5-6 miliar dolar. Tapi tadi kita berharap bahwa nanti Blackstone, BlackRock, dan macam lagi yang kami temu besok, itu mungkin akan bisa komitmen masuk lagi. Dan kita berharap IDFC dari Amerika, International Development Federal Finance Corporation, itu juga akan injek. Kami akan ketemu besok di White House dengan mereka. Dan kita sebenarnya bukan soal angkanya, karena tahun depan pemerintah akan banyak juga memasukkan proyek dan dana ke Sovereign Wealth Fund ini. Jadi saya pikir tahun depan kita berharap bisa kira-kira 50-60 miliar dolar total dari kita saja, belum termasuk nanti dari Amerika ini, dari GBIC maupun dari ADIA di Abu Dhabi, dan juga mungkin dari Riyadh. Maupun tadi dari pension funds yang lain, misalnya dari Macquarie dan sebagainya. Jadi ini kalau kita bisa dapat 100 miliar dolar dalam setahun 2 tahun ke depan, ini kita leverage 3 kali 300 bilion dolar. Jadi inilah nanti akan mengcover proyek-proyek yang ada di dalam itu. Ada 6 yang kami susun, mulai dari kesehatan, pertanian, infrastruktur, dan sebagainya, sampai kepada juga mereka dari ADIA Abu Dhabi meminta ada dibuat untuk ibu kota. Itu saya kira mengenai ini, dan mengenai lingkungan hidup tadi yang paling banyak dibahas, tapi tadi dijelaskan dengan baik. Saya dengan tim kepada mereka, dan kami hampir lebih 1 jam berdiskusi mengenai ini.
Kemudian simplification of licensing through risk-based method, this one also, jadi ini juga menjadi sangat penting. Apa sih yang terjadi begitu? Kita menjelaskan low risk itu, medium risk itu apa yang harus dibuat, kemudian high risk itu apa government license is required. Jadi kalau yang tidak high risk atau low risk saja, ya kita akan permudah masalahnya ini. Kemudian environmental approvals will still be needed, especially for high risk business. Ya ini juga sama. Jadi yang kita anggap complicated, punya resiko, itu tetap kita berikan kehati-hatian. Tapi kalau seperti medium size, small medium size enterprises, itu kalau Anda lihat seperti ini slide berikut, itu misalnya single license for the SME via registration, kita buat semua kemudahan di sini. Ini ada 64 juta small medium enterprises Indonesia, dan di antara itu sekarang sudah kita bisa bikin online 11 juta, dan kita berharap mungkin dalam 2 tahun ke depan bisa lebih 30 juta. Nah ini adalah backbone ekonomi. Ini yang harus kita betul-betul perbaiki, sehingga kita betul-betul memperhatikan hal ini. Nah ini yang tidak banyak dilihat orang, padahal ini sebenarnya menciptakan jutaan lapangan kerja. Kemudian details of labor regulation provision in Omnibus Law, saya pikir ini ada Bapak Ibu sekalian lihat di situ. Nanti kalau ada pertanyaan dari sini saja, misalnya jobless guarantee, minimum wage, outsourcing, fixed term work, severance, ini juga banyak dipertanyakan misalnya. Karena sebenarnya itu dulu betul 32 kali gaji, tapi kan hanya 78% yang bisa deliver, yang lain dia tinggalin aja. Nah sekarang pemerintah buat, oke, kalian kasih 19, pemerintah kasih 6. Jadi 25 kali. Tapi hampir pasti diterima. Paling tidak 6 kali itu pasti diberikan. Karena pemerintah menggaranti. Yang 19 kali pasti persentasenya lebih dari 7%. Mungkin bisa setengah atau lebih. Kenapa? Ya angkanya masuk akal. Jadi hal-hal seperti ini tidak dilihat dengan jernih, hanya emosional saja untuk memberikan komentar. Dan sedihnya kadang-kadang yang mengaku intelektual juga tidak membaca sudah berkomentar. Nah, value added industry ini saya kira penting. Waktu saya Menteri ad interim energi SDM, saya sudah tanda tangan sebenarnya B20. Tapi itu tidak jalan. Kenapa tidak jalan? Karena orang senang impor. Nah, terus saya lapor juga Presiden, tidak bisa karena ini akan mengurangi impor energi kita yang nanti saya akan tunjukin datanya membuat kita lebih bagus. Nah, B30 sekarang kita jalankan. Jadi kalau Anda lihat slide berikut itu, waktu B20 saja kita punya impor crude oil, ya itu sudah sama dengan tahun 2009. Jadi ini dampaknya besarnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita betul-betul disiplin semua, kita kerja dengan teamwork yang bagus, jangan cepat buruk sangka, ya seperti inilah angka ini. Ini fact of life. Kemudian after focusing on nickel processing to stainless steel, Indonesia has opportunity to process nickel to lithium battery component. Ini sekarang sedang jalan. Jadi ini yang saya paparkan pada Anda semua bukan mimpi, ini sedang jalan sekarang, sedang berproses. Nah, ini misalnya dari mulai nikel ore, kita sekarang sudah sampai pada nikel metal. Kita pengen masuk kepada sekarang ini pada nikel alloy dan chemical ini dan baterai lithium, stainless steel, dan seterusnya. Nah, kita berharap yang kanan ini kita akan bisa lihat produksinya pada 2023 akhir atau 2024. Nah, iron and steel export ini sebagai contoh bagaimana nilai tambah itu sudah bisa melewati ekspor kendaraan. Dulu kendaraan itu merajai kita dan 96% itu adalah kendaraan buatan Jepang. Sekarang kita lihat kalau yang biru ini Anda lihat, kita punya ekspor stainless steel sudah 7 miliar dolar, sedangkan mobil 4 roda itu baru 4 miliar dolar. Dan ini kita target kelihatannya tahun ini akhir akan bisa dekat 10 miliar dolar. Indonesia has enough reserve to become a key player in EV baterai, dan ini saya sampaikan tadi, karena Anda lihat di slide ini, di mana Indonesia itu punya banyak daripada negara-negara lain kecuali Australia. Tapi Australia cost-nya lebih tinggi karena dia ada di tengah-tengah kontinen. EV baterai increasingly need nickel, yaitu dari teknologi yang pertama.
kita akan pakai nikel 8 NMC 811. Nah, ini yang banyak tadi memakai nikel ore sehingga kita leading. Sedangkan kobalt kita akan ekstrak dari low grade low grade nikel yang sehingga itu juga kita mungkin sampai 85% dari material lithium baterai itu bisa kita dapatkan di Indonesia. Economy impact on the vehicle electric vehicle ini ekosistem default Indonesia. Kalau Anda lihat ini global raw material player, global midstream cathode player, domestic and regional downstream EV player. Jadi kita akan masuk kepada global supply chain daripada banyak tadi materi-materi yang saya sebutkan pada Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sangat penting. Kita jangan hanya ekspor raw material sehingga kita tergantung pada harga komoditi. Dengan seperti kebijakan seperti ini, kita tidak akan tergantung sama itu. Jadi saya sampaikan kemarin sudah tanda tangan CATL minggu Senin lalu antara CATL dengan Antam, dengan Inalum untuk pembuatan lithium baterai. Kemudian minggu ini kalau tidak ada perubahan akan LG Korea juga akan tanda tangan. Dan sekarang kita tadi sedang approach juga yang lain, yang big player, saya kira masih ongoing. Jadi kita strateginya kemana saja kita berkawan. Ya, jadi apakah dia Cina, apakah dia Amerika, apakah dia mana. Tadi kita ketemu dengan USTR misalnya, kita dapat fasilitas perpanjangan dari GSP 2,8 miliar dolar. Dan angka ini sangat mungkin sekali berkembang ke depan. Kita berharap bisa 30 miliar dolar ataupun mungkin bisa 60 miliar dolar. Ya tergantung daripada nanti perjalanan ini. Nah, ini kami kerjakan selama beberapa waktu yang lalu dan kita mengucap syukur hanya Indonesia, saya ulangi hanya Indonesia yang dapat perpanjangan GSP. India, Thailand, Vietnam yang begitu dekat dengan Amerika juga tidak mendapat fasilitas ini. Sehingga tadi saya ketemu dengan Lighthizer, direktur dari USTR, saya menyampaikan ucapan terima kasih dari Republik Indonesia terhadap itu dan dia katakan kalian berhak mendapat itu karena apa yang kalian sajikan betul-betul dilakukan secara profesional. Saya kira pengakuan-pengakuan semacam ini kadang-kadang kita di dalam negeri tidak dapat, tapi tidak apa-apa sih. Ya, tapi hanya saya pikir kita menutup mata bahwa kita sebenarnya sudah melakukan banyak sekali kemajuan di sana-sini dengan leadership yang jelas, karena leadership itu menurut saya kata kunci. Jadi saudara-saudara yang banyak juga jadi pemain di dalam birokrasi, masalah disiplin dan memberikan contoh di dalam leadership untuk saya sangat penting. Kemudian saya masuk sovereign wealth fund. Sovereign wealth fund ini sangat penting buat kita. Tadi sudah saya singgung di depan, Omnibus Law, the Establishment of Indonesian Sovereign Wealth Fund, atau sementara mungkin dalam PP-nya nanti akan keluar Nusantara Sovereign Wealth Fund. Ini saya kira sudah dibentuk, sudah PP-nya sedang finalisasi, dan kita berharap bulan ini sudah bisa jalan. Anda bisa baca di sini tema dan mandat, governance, investment activities, investment universe, and strategy. Ini juga tadi sudah kita jelaskan sama mereka. Tadi saya makan malam dengan salah satu orang kaya Amerika, dihadiri lucu juga ini, ada dari Demokrat, ada Republik, yang mereka juga berbicara kepada kami dan saya ada advisor yang penting-penting di sana tadi ya, makanya saya agak terlambat dan sangat-sangat fruitful dengan pertemuan itu dan saya jelaskan tujuan saya datang kemari hanya satu, yaitu mengucapkan terima kasih kepada USTR bahwa kami masih di extend 2,8 miliar dolar dan angka itu lebih dari itu dan itu membuat kita banyak sekali produksi-produksi misalnya furniture kita, apparel kita, apa saja yang kita bisa double ekspornya ke sini dan itu menyangkut banyak juga kepada small medium enterprises yang tentu kita harus drill untuk supaya mereka kualitasnya itu juga baik. Investor participation structure can be in fund level and asset. Nah ini yang menarik karena biasanya orang hanya bicara fund saja, kita bicara aset. Nah pemerintah Indonesia akan chip in tahun ini 15 triliun plus beberapa aset pemerintah dari BUMN yang masuk ke dalam sehingga aset itu pun menjadi transparan. Jadi tidak bisa lagi nanti aset ini bermain-main, harus dimanage oleh orang-orang profesional. Karena ini seperti backdoor listing sebenarnya yang membuat Indonesia itu menjadi menurut saya sangat hebat ke depan. Nah,
Ada dua nanti fund di Indonesia. Satu adalah tadi Sovereign Wealth Fund ini, itu nanti akan menangani ada tadi di sini apa infrastruktur, energy, resources, healthcare, tourism, technology, new capital city. Ini bisa saja ditambah nanti atau dikurangin, tapi at least ini sekarang sudah ada. Nah, satu lagi adalah state budget. State budget ini nanti akan banyak fokus menangani masalah kemiskinan, menyangkut masalah gaji dan sebagainya. Jadi dengan tadi sovereign wealth fund ini kalau betul kita bisa memasukkan mungkin beberapa aset kita, angkanya saya kira tahun depan bisa katakanlah 60 miliar dolar, kalau kita leverage 3 kali 180 miliar dolar, saya kira menghabiskan angka itu pun kita sudah akan setengah mati. Padahal tadi Wakil Menteri BUMN Tiko menyebutkan bahwa aset kita itu ada 600 miliar dolar. Nah, 600 miliar dolar ini katakanlah kalau kita bisa taruh 200 miliar dolar di sini, kita bisa bikin clean, itu bisa kita leverage 600 miliar dolar. Jadi kalau 600 miliar dolar, ini juga satu angka yang spektakular, yang investasinya tentu harus kita lakukan dengan benar. Siapa yang manage ini? Memanage ini kita akan pilih anak-anak Indonesia atau pemain-pemain Indonesia dan juga kombinasi dengan orang-orang profesional dari luar. Jadi ini betul-betul fund yang dikelola secara profesional dan membuat aset-aset kita menjadi aset yang sangat transparan dan sangat dikelola sangat profesional. Investment opportunity seperti toll road ini juga aset-aset yang banyak kita bisa nanti masukkan ke dalam, dan ini dengan begitu memang harus kita perbaikin semua tadi, kita mungkin ada yang harus restructuring untuk betul-betul dia menjadi aset yang sangat kredibel. Investment opportunity, toll road seperti ini misalnya, roadnya, offernya, strukturnya, investment semua sudah disusun. Jadi tadi juga dipaparkan, mereka juga sangat kagum melihat ini, dan itu disusun oleh anak-anak muda di Indonesia, dan saya juga jelaskan sama mereka, program kita ini banyak disusun oleh anak-anak muda, termasuk tadi masalah lingkungan. Kita ini kan, Indonesia ini menjadi superpower carbon credit, karena kita memproduksi kira-kira 75-80% karbon. Dan ini yang saya pikir, saya sampaikan tadi World Bank, IMF maupun tadi tim itu, ASEAN, si Campbell itu apa sih tadi? Campbell itu Asia Group. Itu saya jelaskan pada Asia Group, kalian tidak bisa karena Demokrat banyak bicara masalah environment, saya katakan kami sudah leading. Contoh saya katakan dulu Anda bilang the dirtiest river on earth by Washington Post is Citarum River. Saya bilang setelah 2,5 tahun kami lola, sekarang sudah bisa air itu orang berenang dan ikan pun sudah tumbuh di sana dengan baik. Investment opportunity airport ini juga tadi kita sampaikan, terminal, next slide, ini semua, dan itu bisa kita lola dengan bagus lagi. Ya. Terus kemudian investment opportunity seaport juga kita jelaskan tadi, next slide. Ini juga ada angka-angka yang semua masih bisa kita meningkatkan jauh. Seperti saya katakan tadi, aset kita tuh mungkin lebih dari 600 billion dollars yang bisa kita lola dengan baik. Jadi kadang-kadang kita tidak tahu bahwa kita itu sakti. Nah ini yang saya minta pada teman-teman Kagama, karena banyak juga Kagama yang abiturennya, anggotanya yang di kabinet, dan mereka itu adalah pionir-pionir membuat Indonesia lebih baik. Dan saya berharap kita mari bersama-sama mendukung yang benar. Dan saya rasakan sebagai seorang tentara, saya backgroundnya saya lihat Pak Presiden Jokowi ini melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan keberanian yang menurut saya. Kenapa? Karena beliau saya lihat tidak ada konflik of interest. Sepanjang yang saya lihat sekarang 6 tahun dan selama saya berkawan sama beliau, saya lihat beliau tidak berubah dan komitmen beliau untuk membuat Indonesia bagus itu luar biasa. Nah ini saya kira Kagama harus bangga bahwa anggota dari Kagama memimpin negeri ini dengan membawa Indonesia lebih bagus lagi ke depan. Ini pengakuan saya sebagai seorang tentara, bukan Kagama, melihat bahwa Indonesia ini jalan bagus, dan itu diakuin dari semua orang yang mendengar penjelasan kami mengenai ini semua. Saya masih banyak pertemuan besok, saya pertemuan di White House, juga akan ketemu dengan beberapa petinggi-petinggi negeri ini, dan mungkin ada lagi yang saya belum bisa disclose, tapi kalau setelah pertemuan besok, saya bisa memberikan briefing lagi, karena kami diatur bertemu dengan petinggi-petinggi yang, ya thanks God, sampai hari ini kami bertemu kepada dua belah pihak dengan spirit bahwa kita bangsa dengan budaya yang tahu berterima kasih. Dan itu saya sampaikan, it's nothing to do with the politics.
whatever going to happen in this country, that's your own internal or domestic issue. But Indonesia, I think, understand how to pay respect and thank you to the government that help us very much the last 4 years. Ini saya kira penting buat kita sampaikan karena ya kita harus confidence bahwa Indonesia ini sekarang menjalani jalan atau program yang benar. Itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.